Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Belati Hati. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Pergi ke Tanah Suci untuk menyempurnakan ibadah baik umrah maupun haji merupakan impian bagi hampir seluruh umat muslim di dunia. Namun dalam menjalankan impian untuk beribadah umrah, ada tata cara umrah yang perlu Anda pahami terlebih dahulu. Alangkah baiknya jika Anda bisa mengetahui serta memahami tata cara umrah jauh-jauh hari sebelum keberangkatan, sekaligus mempersiapkan apa yang Anda butuhkan dalam menjalankan ibadah umrah, sehingga sesaat menapakkan kaki di Mekah, Anda hanya perlu beribadah dengan khusyuk. Pengertian ibadah umrah. Umrah biasa disebut juga sebagai haji kecil. Sama dengan ibadah haji, pelaksanaan umrah dilakukan di Tanah Suci. Secara bahasa, pengertian umrah adalah berkunjung ke suatu tempat. Sementara itu, dalam istilah fikih, umrah berarti melakukan serangkaian ibadah yang terdiri dari tawaf, sa'i, dan diakhiri dengan tahallul. Hukum melakukan ibadah umrah adalah sunnah. Meskipun demikian, ibadah umrah banyak peminatnya karena beberapa hal. Selain pelaksanaannya yang lebih fleksibel karena dapat dilaksanakan sepanjang tahun, juga tidak dibatasi kuota seperti haji. Perbedaan ibadah haji dan umroh terletak pada waktu dan pelaksanaannya. Ibadah haji hanya bisa dilakukan pada bulan Zulhijjah, sedangkan pelaksanaan ibadah umroh tidak terbatas pada bulan tertentu. Ibadah umroh dapat dilakukan kapan saja, namun makruh untuk dilakukan pada hari Arafah, Idul Adha, dan 3 hari Tasyrik. Selain itu, pada pelaksanaannya juga berbeda, di mana saat menunaikan umroh, kita tidak melakukan wukuf, mabit, serta melontar jumrah seperti halnya ibadah haji. Macam-macam ibadah umroh. Selain mengetahui tentang pengertian umroh, tidak ada salahnya Anda juga mengenal macam-macam jenis ibadah umroh. Secara pemahamannya, ibadah umroh dibagi menjadi 2, yakni sebagai berikut. 1. Umroh mufradah. Umroh mufradah adalah ibadah umroh yang pelaksanaannya tidak terkait dengan rangkaian haji, atau disebut juga umroh terpisah. Untuk umroh jenis ini, waktu ibadahnya tidak tetap dan bisa dilakukan kapan saja sepanjang tahun. Bahkan, umroh ini juga bisa dilakukan di bulan haji. Namun pelaksanaannya tidak terkait dengan rangkaian ibadah haji. Umumnya, yang melakukan umroh ini adalah jamaah yang memang hanya ingin menunaikan umroh. Biasanya, jika haji bisa didaftarkan ke Kementerian Agama dan Biro Perjalanan Khusus, umroh mufradah hanya bisa didaftarkan pada Biro Perjalanan Umroh Reguler. Oleh karena itu, dalam melakukan umroh mufradah pada akhirnya seringkali melibatkan ziarah dan bepergian ke berbagai negara di sekitar Mekah. 2. Umroh tamattu. Umroh tamattu merupakan ibadah umroh yang erat kaitannya dengan rangkaian ibadah haji. Jadi dapat dikatakan bahwa Anda wajib melakukan ibadah umroh ini sebelum melakukan ritual haji lainnya. Kedua ibadah ini menjadi satu kesatuan dan tidak terpisah, meski pada awalnya rangkaian ibadah umroh tamattu lah yang diperkenalkan lebih dulu oleh Rasulullah. Waktunya pun hanya boleh dilakukan pada bulan haji atau 8 hari pertama bulan Zulhijjah saja. Apa saja syarat wajib umrah? Sahabat perlu mengetahui syarat wajib umrah agar ibadah yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Syarat wajib umrah sebaiknya dipahami dengan baik sebelum sahabat memutuskan untuk berangkat ke Tanah Suci. Nah, ada beberapa syarat wajib umrah yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan ibadahnya. Jika persyaratan tersebut tak terpenuhi, maka kewajiban seseorang untuk melaksanakan umrah kemungkinan besar akan gugur. Lantas, apa saja syarat wajib umrah yang harus dipenuhi oleh setiap umat muslim? Simak penjelasannya di bawah ini. Beragama Islam. Syarat wajib umrah yang pertama adalah beragama Islam. Artinya, bagi sahabat yang beragama Islam, tentu boleh melaksanakan ibadah ke Tanah Suci.
Dengan adanya syarat wajib umrah ini, maka tidak sah hukumnya bagi umat agama lain untuk melaksanakan ibadah umrah ke tanah suci. Dewasa atau baligh. Syarat wajib umrah yang kedua adalah dewasa atau baligh. Seorang muslim yang telah masuk masa baligh diberi anjuran untuk bisa melaksanakan ibadah umrah. Masa baligh ini ditandai dengan kedewasaan secara fisik. Bila ibadah umrah pada masa anak-anak, itu tidak akan menggantikan ibadah umrah ketika dewasa nanti. Namun, bukan berarti anak-anak tidak boleh melaksanakan umrah. Anak-anak atau bahkan bayi pun sebenarnya dapat melaksanakan umrah, asalkan kedua orang atau keluarganya memang mampu untuk memberangkatkan anak tersebut. Kendati demikian, anak-anak tidak masuk ke dalam syarat wajib umrah ya sahabat. Berakal sehat. Syarat wajib umrah yang ketiga adalah berakal sehat. Artinya, umat muslim dianjurkan untuk melaksanakan ibadah. Umrah adalah orang yang memiliki akal yang sehat, sehingga mampu membedakan mana yang baik dan buruk bagi diri sendiri dan sekitar. Dengan begitu, umat muslim yang sudah dapat mempertimbangkan hal yang baik dan buruk secara logis dan dewasa, maka sudah termasuk ke dalam salah satu syarat wajib umrah. Meski demikian, ada syarat wajib umrah lainnya yang harus dipenuhi. Merdeka. Nah, syarat wajib umrah yang harus dipenuhi selanjutnya adalah merdeka. Apa maksudnya? Jadi, umat muslim yang dianjurkan untuk melaksanakan ibadah umrah, yaitu seseorang yang telah bebas atau merdeka dari perbudakan. Syarat wajib umrah yang satu ini berkaitan dengan kehidupan pada masa lalu yang dialami oleh bangsa Arab. Jadi, pada masa lalu, bangsa Arab masih memberlakukan perbudakan, sehingga tidak diwajibkan bagi para budak untuk beribadah haji maupun umrah. Mampu. Syarat wajib umrah selanjutnya yaitu mampu. Maksud dari syarat wajib umrah ini adalah memiliki kemampuan untuk mengerjakan ibadah umrah, baik dari segi kemampuan fisik, finansial, dan waktu yang disisihkan untuk melaksanakan ibadah ke tanah suci. Bagi perempuan harus ada mahramnya. Satu lagi syarat wajib umrah yang harus dipenuhi oleh umat muslim yang berjenis kelamin perempuan, yaitu harus ditemani oleh mahramnya. Ada kalanya orang yang beribadah umrah bukan merupakan pasangan suami istri. Namun, syarat wajib umrah ini ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi bahwa setiap perempuan beragama Islam yang ingin beribadah umrah wajib didampingi oleh mahramnya. Mahram bisa berasal dari keluarga inti, seperti orang tua kandung, kayak adik atau anak. Sementara, jika sudah tidak ada mahram, bisa ditemani oleh kerabat perempuan, seperti saudara atau teman. Aturan mahram ini berlaku juga untuk ibadah haji. Namun, dalam perkembangannya pemerintah Indonesia sudah melakukan kerja sama dengan imigrasi Arab Saudi tentang pembatasan mahram sebagai syarat wajib umrah dan haji. Itu artinya, sejak musim haji tahun 2014, tidak ada lagi pembatasan mahram bagi calon haji atau umrah perempuan. Kerjasama tersebut juga sudah diinformasikan kepada berbagai maskapai penerbangan ibadah haji dan umrah. Aturan tersebut menyatakan bahwa calon haji atau umrah perempuan dapat dimahrami oleh jemaah lain yang sesama perempuan. Itulah beberapa syarat wajib umrah yang penting untuk dipenuhi oleh sahabat yang berencana untuk melaksanakan ibadah umrah. Selain memahami pentingnya syarat wajib umrah, sahabat juga perlu mengetahui rukun umrah yang menjadi panduan sah atau tidaknya ibadah tersebut saat dilakukan di tanah suci. Apa saja rukun ibadah umrah? Mengenai tata cara umrah, ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan. Pasalnya, dalam melakukan tata cara umrah, secara tidak langsung, Anda juga melakukan ibadah sesuai dengan rukun umrah yang ada. Selain itu, wajib untuk tata cara umrah ini dilakukan secara berurutan. Berikut adalah runutan tata cara umrah yang perlu Anda pahami secara mendalam. Dalam melakukan tata cara umrah, Kementerian Agama Republik Indonesia menerbitkan panduan terkait rukun umrah yang perlu Anda terapkan. Dalam panduan tata cara umrah tersebut, dijelaskan terlebih dahulu mengenai syarat umrah. Berikut ini beberapa rukun umrah
yang perlu dilakukan oleh setiap jamaah yang telah memenuhi syarat wajib umrah, antara lain: ihram, niat. Ihram termasuk ke dalam tata cara umrah yang harus dilakukan pertama kali sebelum melaksanakan rukun umrah selanjutnya. Menurut buku tuntunan manasik haji dan umrah dari Kementerian Agama Republik Indonesia, jika diartikan secara istilah, ihram adalah niat masuk, mengerjakan ibadah haji dan umrah dengan mengharamkan hal-hal yang dilarang selama berihram. Sederhananya, sebelum melaksanakan ibadah umrah, Anda terlebih dahulu mengawalinya dengan niat. Menggunakan pakaian ihram merupakan awal mulanya Anda melakukan niat untuk umrah. Saat berihram, Anda juga harus melafazkan niat untuk beribadah umrah yang dilakukan di miqat, yaitu titik awal ibadah umrah. Saat hendak berihram, ada beberapa sunnah dalam tata cara umrah yang perlu Anda lakukan, di antaranya menyucikan diri dengan cara mandi dan berwudu, memakai wangi-wangian, memotong kuku, merapikan jenggot, merapikan rambut ketiak dan rambut kemaluan, serta salat sunnah ihram 2 rakaat. Tawaf sebanyak 7 kali. Tata cara umrah yang perlu Anda lakukan selanjutnya adalah tawaf. Tawaf merupakan kegiatan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Untuk memulai tawaf, Anda harus berdiri sejajar dan menghadap ke arah batu Hajar Aswad sambil mengucapkan takbir. Setelah itu, alangkah baiknya Anda untuk bisa mengusap dan mencium batu Hajar Aswad. Namun, jika hal tersebut sulit dilakukan, Anda cukup memberi isyarat berupa lambaian tangan saja. Lakukan hal tersebut setiap putaran tawaf yang Anda jalani. Dalam menjalankan tawaf, bisa memulai langkah secara pelan terlebih dahulu. Jangan terlalu terburu-buru atau mengikuti orang lain. Anda yang mengetahui kemampuan fisik dan kesehatan diri sendiri. Setelah terbiasa untuk putaran berikutnya, Anda bisa mempercepat langkah seperti berjalan biasa. Dalam setiap putaran tawaf, untuk jemaah laki-laki dianjurkan melakukan idhtiba atau meletakkan pertengahan kain ihram di bawah pundak kanan dan kedua ujungnya di atas pundak kiri sebagai bagian dari tata cara umrah. Setelah mencapai tawaf ke-7 dan mendekati Hajar Aswad, Anda perlu menutup pundak kanan dengan kain ihram dan berangkat menuju makam Nabi Ibrahim. Sesampainya di makam Nabi Ibrahim, Anda akan melafalkan doa sekaligus juga melakukan salat sunnah 2 rakaat untuk menyempurnakan tata cara umrah di Tanah Suci. Turun melakukan sa'i antara Syafa dan Marwah. Setelah itu, tata cara umrah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah melakukan sa'i. Sa'i merupakan kegiatan ibadah umrah dengan cara melakukan perjalanan dari Bukit Syafa menuju Bukit Marwah. Sesampainya di puncak Bukit Syafa, tata cara umrah dilanjutkan mengarahkan tubuh dan pandangan ke arah Ka'bah dengan mengumandangkan takbir sebanyak 3 kali, serta berdoa serta berzikir. Untuk jemaah laki-laki dianjurkan untuk melakukan perjalanan dengan berlari kecil, sedangkan untuk jemaah perempuan bisa berjalan kaki seperti biasa. Sesampainya di kaki Bukit Marwah, naik ke atas dan kembali membaca doa dan takbir sambil menghadap ke Ka'bah. Sa'i dilakukan selama 7 kali putaran. Pastikan Anda melakukan sa'i sesuai dengan kemampuan fisik yang Anda miliki agar mengurangi risiko cedera saat melakukan perjalanan. Mencukur rambut. Tata cara umrah yang cukup umum diketahui lainnya adalah mencukur rambut. Untuk jemaah laki-laki, disunahkan untuk dicukur hingga gundul. Namun boleh juga untuk dipotong pendek yang diratakan mengikuti garis kepala. Sedangkan untuk peserta umrah perempuan, proses memotong rambut dilakukan dengan cara mengumpulkan sebagian rambutnya sebanyak seujung jari, lalu dipotong. Tertib. Rukun umrah yang terakhir, namun tak kalah penting adalah tertib. Artinya, semua rukun haji dan umrah hendaknya dikerjakan secara tertib atau berurutan, seperti yang dijelaskan di atas. Proses pelaksanaan rukun umrah ini harus dilakukan secara berurutan, yakni mulai dari ihram,
tawaf, sa'i, hingga bercukur. Jika salah satu rukun umrah tidak terpenuhi, maka ibadah umrah seseorang akan dianggap tidak sah. Dalam pelaksanaan ibadah umrah, melakukan ihram dan miqat merupakan kewajiban yang perlu dipenuhi. Rukun umrah sebenarnya tak jauh berbeda dengan rukun haji. Pada rukun haji, para jamaah laki-laki dan perempuan harus melaksanakan wukuf di Arafah terlebih dahulu, setelah melaksanakan ihram dan sebelum tawaf. Selebihnya sama dan sesuai dengan syariat Islam. Jika tata cara umrah tersebut sudah dilakukan sesuai urutannya, maka bisa dibilang ibadah umrah yang Anda lakukan sudah sah. Nah, demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.